Shalom saudara, selamat pagi. Selamat datang di ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Filial Lipo Cikarang. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Mari kita pujikan satu lagu Roh Kudus hadir di sini. Pertolongan kita datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan Ia tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Allah yang Alfa dan Omega, Allah yang kami sembah dan kami kenal,
di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ingin memulai Tuhan ibadah ini. Biarkan kiranya kasih kemurahan daripadamu, Tuhan, urapan-Mu, Roh-Mu turut bekerja kepada setiap kami yang melayani Tuhan. Juga bekerja kepada setiap orang yang ikut beribadah dari rumah mereka masing-masing, dari tempat mereka masing-masing. Supaya apa yang kami lakukan Tuhan, yang kami naikkan, baik itu puji-pujian, baik itu persembahan, baik itu doa, baik itu Tuhan, firman Allah yang kami dengar, semua Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat, dan terlebih nama-Mu dimuliakan. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya, dan setiap bagian segmen acara Tuhan, kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibadah kita mulai di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang menebus kita, Allah yang menyelamatkan kita. Kita semua dengan segala kerendahan hati, siap memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah ini, berkata, amin. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu baik buat kita. Kita percaya dalam Tuhan kita akan selalu dipermuliakan dan kita akan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita akan pujikan lagu yang sangat menurut saya paling bagus. Karena Allah itu selalu baik dan kasih setianya tidak pernah berubah. Allah itu baik. Kita percaya Tuhan selalu baik dan sangat terbaik buat kita. Mari kita lanjutkan satu pujian lagi, teramat baik.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Banyak perkara dalam hidup ini yang enggak pernah kita mengerti. Banyak masalah yang selalu kita hadapi. Tapi kita harus selalu percaya bahwa Tuhan selalu mengerti dan selalu peduli terhadap hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Mari kita tinggikan, kita pujikan nama Dia. Biarlah kita tetap menjadi terang buat manusia yang lainnya. Mari kita bergumul. Mari kita serahkan persoalan kita ke dalam tangan kuasa ya Tuhan. Mari kita pujikan Allah mengerti. Mengapakah harus terjadi?
Tuhan lebih mengerti mengukur hidup kita daripada kita sendiri mengukur hidup kita. Sebab itu jalan-jalan Tuhan jauh lebih mengerti keadaan kita mungkin daripada kita juga mengukur hidup kita. Sebab itu ya Tuhan, Engkau lah yang mengerti dengan segala pergumulan hidup kami. Siapapun kami ya Tuhan, baik yang ada di sini yang mendengarkan firman Allah secara langsung, juga kepada teman-teman kami yang ada di rumahnya masing-masing. Tolong ya Tuhan, berikan pengertian yang dalam lewat firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang memberikan pertolongan kepada kami. Sebab itu, berkati dan urapi hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman ini dari jauh hari. Ayat, pasal, setiap perkataan yang Ia ucapkan, tolong ya Tuhan, itu boleh menguatkan kami semua yang mendengar. Kami persembahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan siap diberkati dengan segala kerendahan hati berkata, amin. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia."
Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Shalom Bapak yang kasih dalam Tuhan, selamat jumpa kembali dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Filia di Lipo Cikarang, Minggu 29 Agustus 2021. Adapun tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah waktu Tuhan selalu tepat. Saya ulangi sekali lagi, waktu Tuhan selalu tepat. Nats pokok kita terambil dari Mazmur pasal 12 ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Banyak orang ingin segera mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dia ingin keluar dari masalah hidupnya, dari pergumulan hidupnya, dari persoalan hidupnya, mungkin sedang terjepit dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang ketika dia berdoa atau memohon sesuatu kepada Tuhan, sepertinya Tuhan tidak menjawab doanya. Lalu dia mulai gelisah, bingung, dan mencari jalan keluar yang lain. Padahal Alkitab mencatat ada ribuan janji daripada Tuhan, dan tidak ada satupun janji Tuhan itu yang meleset. Semuanya ditepati. Dan ketika kata ditepati itu terjadi, itulah waktu Tuhan yang selalu tepat bagi hidup kita. Kadang-kadang kita ingin menarik waktunya Tuhan lebih cepat. Kadang-kadang juga seperti terulur. Padahal waktu Tuhan tidak pernah bisa diulur, juga tidak pernah bisa ditarik-tarik. Waktu Tuhan selalu tepat. Maka Alkitab berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni,
Ya, janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Artinya janji Tuhan janji yang teruji, janji yang luar biasa, janji yang pasti digenapi, janji yang murni, tidak ada dusta di dalamnya dalam setiap janji Tuhan. Dan ribuan janji Tuhan itu telah terbukti karena Alkitab mengatakannya semuanya menjadi janji yang tepat pada waktunya. Hari ini saya ingin mengupas satu kisah yang mungkin kisah ini kisah klasik, kisah yang sering kita dengar, yaitu tentang Lazarus dibangkitkan. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 mengisahkan kisah ini. Kisah yang luar biasa. Ada para ahli mengatakan, 2 hal yang menyebabkan orang Yahudi itu ingin membunuh Tuhan, ini penafsir ya. Yang pertama adalah ketika Yesus dengan kuasa Tuhan yang ilahi karena ia sendiri Tuhan, membangkitkan Lazarus. Dan yang kedua, karena Yesus itu mengusir dan mengobrak-abrik pedagang-pedagang yang ada di bait Allah. Jadi dengan kata lain, nilai teologis yang terkandung di dalam kisah Lazarus dibangkitkan itu sangat dalam artinya. Ada banyak orang juga seperti Marta dan Maria di dalam kisah ini. Dia ingin minta kepada Yesus supaya segera datang ke rumahnya yang di Betania. Betania itu tidak jauh dari kota Yerusalem. Yesus yang kemungkinan besar masih ada di Betania, dikatakan oleh Alkitab tidak segera datang. Lalu kedua saudara ini yang bersaudara dengan Lazarus menjadi bimbang. Sampai kepada akhirnya Lazarus meninggal, Yesus pun belum datang. Lalu mereka mengubar-ngubar Yesus supaya segera datang. Bahkan seorang di antara mereka yaitu Marta mengatakan, coba engkau datang ya Tuhan, pasti saudaraku ini tidak akan mati. Ya, perhatikan mungkin ini jadi pergumulan hidup kita. Kita sering mengatakan, coba Tuhan ini tidak terjadi, pasti aku gak akan mengalami masalah ini. Coba Tuhan tolong sebelum aku mengalami hal ini, pasti aku tidak sesulit ini hidup aku. Semua manusia ingin mengukur pertolongan Tuhan menurut ukuran pikirannya sendiri, menurut kehendaknya sendiri. Apa sih yang kita pelajari dari kisah Lazarus ini? Yang pertama kembali, kita mengingat ayat yang ke Mazmur 12 ayat 7, bahwa janji Tuhan itu murni, pasti, dan teruji. Kita baca ulang sekali lagi ayat ini dengan baik. Itu yang pertama, perhatikan baik-baik. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi seumpama logam, dia logam yang sudah tidak ada nodanya, tidak ada campuran-campuran, dia adalah menjadi logam yang murni, besi, karena dia diproses melalui pemanasan yang begitu baik, sehingga keluar menjadi logam yang murni. Itulah janji Tuhan. Jadi janji Tuhan selalu murni, pasti, dan teruji. Yang kedua, dalam kisah Lazarus ini, di dalam ayat 11 bagian 6, kita lihat dulu sebelum saya ungkapkan apa yang diberikan. Ayat ke-11 bagian 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kita perhatikan ada kata-kata, setelah didengar oleh Tuhan bahwa Lazarus itu sakit, ia sengaja tinggal berapa hari lagi? 2 hari lagi di tempat di mana ia berada di sana. Kemungkinan besar Yesus sedang berada di kota Yerusalem. Jadi pernahkah kita merasa Yesus ini seperti sengaja, ya? Sengaja tidak hadir, sengaja tidak mau menolong. Dia menunda-nunda permohonan daripada Maria dan Marta. Itu yang mungkin sering dialami oleh orang percaya. Tuhan sepertinya sengaja tidak mau menolong saya. Gitu loh. Sengaja tidak mau meluputkan saya dari satu masalah, memberikan jalan keluar dari persoalan hidup saya. Saya yang berdoa sekian tahun untuk membeli sesuatu, memiliki sebuah atap, ya, yang untuk tempat berteduh dari panas dan matahari, memiliki sebuah rumah kok belum dijawab, ya. Lalu saya ingin menginginkan satu pekerjaan yang lebih baik, juga kok belum dijawab, penghasilan yang lebih baik, juga kok belum dijawab. Kita kadang-kadang tidak tahu. Bagi kita itu sebuah yang urgent,
tapi bagi Tuhan mungkin tidak. Jadi dengan kata lain, apa yang ada dalam pikiran kita berbeda dengan yang ada di dalam pikiran Tuhan. Apa yang saya ambil dari ayat ini dengan nanti ada bagiannya di dalam ayat 33 sampai yang ke-36 berkata begini. Ketika Yesus melihat Maria yang menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Lah, kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Jadi poin yang kedua adalah jangan pernah meragukan waktu Tuhan sebab Ia mengasihi kita. Pertama, Tuhan sengaja berbuat demikian. Tetapi ketika Ia datang, Lazarus yang sudah mati, Ia masgyul. Masgyul itu artinya sangat sedih. Ya. Ia menangis dengan terseduh-seduh, dengan linangan air mata, melihat Lazarus yang telah mati itu. Yesus sengaja tidak datang karena dia tahu bahwa dia memiliki otoritas penuh, bahwa janjinya tidak pernah diragukan, waktunya tidak pernah diragukan, sebab Ia mengasihi kita orang yang percaya. Itu adalah poin yang kedua dari hal ini. Jadi walaupun Lazarus sudah mati, Tuhan seperti sengaja tidak datang. Dia menunggak 2 hari. Padahal ketika Ia datang, Lazarus ini sudah mulai bau busuk. Tapi Alkitab katakan, timbullah masgyul. Tuhan itu menangis. Hatinya begitu mengasihi orang yang mati ini, yaitu Lazarus. Dan yang ketiga dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-41 berkata demikian. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke langit dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku." Bagian yang ketiga, kalau kita ingin ditolong oleh Tuhan, kita ingin dibebaskan dari masalah, kita ingin keluar dari pergumulan hidup kita tidak boleh berdiam diri. Alkitab katakan bahwa Yesus menyuruh kuburan daripada Lazarus yang ditutup dengan batu besar itu, batu yang mungkin diameternya ada 2 meter, bulat, besar sekali, berat, harus dibuka dulu oleh mereka. Ya, kalau Yesus ingin hanya menggulingkan batu itu dengan satu ucapan, mujizat itu pasti terjadi. Tapi Tuhan ingin mereka melakukan bagian mereka. Jadi poin yang ketiga adalah kerjakanlah bagian yang kita harus lakukan. Itu poin yang ketiga. Kerjakanlah bagian yang kita harus lakukan. Poinnya yang ketiga mungkin bisa di shoot. Poin yang ketiga. Kerjakanlah bagian yang kita harus lakukan. Kalau kita ingin ditolong oleh Tuhan, kita tidak bisa hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Seperti mujizat yang berlaku dengan mudah begitu, hanya dengan doa. Lalu kita seperti menggoyang-goyangkan tubuh Tuhan supaya ditolong. Tidak. Ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang harus juga kita lakukan. Kalau kita ingin memberi, tidak mungkin tiba-tiba Tuhan ingin memberikan berkat pada kita tanpa kita mau memberi kepada Tuhan. Itu hukum yang sangat salah. Kalau kita ingin menjalankan satu usaha, tidak mungkin uang itu jatuh dari langit atau berkat itu tiba-tiba datang. Kita juga harus mulai berusaha. Kalau kita ingin meniti karir kita yang baik, kita harus bekerja dengan baik, penuh komitmen, penuh tanggung jawab, ya bekerja dengan tekun dan sebagainya. Tuhan akan membukakan. Inilah batu-batu yang harus kita angkat dalam hidup kita. Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, belajarlah untuk hidup benar. Belajarlah untuk hidup kudus, belajarlah untuk memberi, belajarlah untuk rendah hati, belajarlah untuk menghindari dan takut akan dosa. Itu bagian kita. Maka Tuhan juga mempunyai bagiannya sendiri. Sekali lagi, kalau Tuhan ingin membuat mujizat batu itu teroleng, ya pindah hanya dengan satu perkataan batu itu bisa pindah. Karena angin badai pun juga Tuhan bisa redakan. Tapi Tuhan sengaja menyuruh
mereka untuk mengangkat batu itu. Sadarkah kita kalau kita ingin ditolong Tuhan, ada bagian yang Tuhan kerjakan, juga ada bagian yang harus kita lakukan. Dan poin yang keempat, mengapa Tuhan seperti sengaja tidak datang ke rumah Maria dan Marta yang di Betania? Sampai Lazarus ini membusuk, ya, sudah berbau, Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 11 ini. Sudah berbau. Tujuannya adalah poin yang keempat ini, supaya kita dapat melihat kemuliaan Allah. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-21 dan ayat 37 serta yang ke-40. Ayat yang ke-21 bicara begini. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Waduh. Coba Tuhan Kau datang 2 hari yang lalu. Ya, ini tidak mati, saudaraku masih sakit. Tapi sekarang dia sudah mati, sudah bau busuk, sudah dikubur. Tapi perhatikan ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-40. Tetapi beberapa orang di antara berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini masih mati? Orang ini pun masih ragu-ragu. Orang-orang Yahudi masih ragu dengan kuasa Tuhan. Tetapi ayat yang ke-40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu Lazarus keluar dipanggil oleh Tuhan ketika batu itu sudah digulingkan, sudah dipindahkan oleh orang-orang banyak. Dan Lazarus keluar masih terikat dengan kain kafan. Mereka heran dan berita ini menjadi tersebar ke seluruh daerah Palestina, ke seluruh daerah Israel. Sampai jauh diketahui oleh pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu, tua-tua. Sehingga mereka makin membenci Tuhan. Tapi bagi Tuhan, tujuannya adalah supaya kita dapat melihat kemuliaan Allah. Apa yang kita sedang alami hari ini? Mungkin kita seperti merasa urgent untuk segera ditolong Tuhan. Tapi di mata Tuhan itu adalah ukuran Dia sendiri kapan Dia mau menolong kita. Jadi waktu Tuhan adalah waktu yang selalu tepat untuk menolong kita. Saya ulangi 4 poin ini. Yang pertama adalah mengapa kita harus percaya pada Tuhan? Kesatu, janji Tuhan itu adalah murni, pasti, dan ia teruji. Yang kedua, jangan pernah meragukan waktu Tuhan, sebab Ia mengasihi kita. Dan yang ketiga, kerjakanlah bagian yang kita harus lakukan, karena Tuhan punya bagiannya, tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Dan yang keempat, hal itu sengaja Tuhan buat, supaya kita melihat kemuliaan Allah, jauh melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Kalau Dia telah mampu lakukan Lazarus yang mati 4 hari busuk, saya percaya Dia juga mampu lakukan membebaskan saudara dari masalah pergumulan hidup saudara, supaya kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan selalu tepat untuk menolong kita. Percayalah, tidak ada waktu yang lebih baik daripada waktu hidup kita, selain ketika waktu Dia menghampiri kita, Dia menolong hidup kita. Kita beriman dan makin percaya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Apa pergumulan hidup kita? Apakah sedang dalam masalah ekonomi? Kerja di perusahaan yang sedang goyang? Apakah pergumulan atau doa bertahun-tahun tidak pernah didengar? Atau seperti Tuhan sengaja tidak mendengar? Mungkin kita kurang mengerjakan bagian kita. Mungkin kita kurang percaya firman Allah. Mungkin kita kurang percayakan janji Tuhan. Mungkin kita kurang percaya atau meragukan Tuhan. Padahal janji Tuhan itu murni. Dia mengasihi kita. Dia ingin supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian untuk menutup firman Allah pada pagi hari ini. Katakan, Tuhan selalu menolongku.
Lazarus sakit, mungkin peristiwa Lazarus dibangkitkan tidak pernah tertulis di dalam kitab Injil Yohanes ini. Atau 2 Injil yang lain, karena ada 3 Injil yang menulis tentang Lazarus bangkit. Kalau Yesus tidak memanifestasikan imannya, mungkin peristiwa besar ini tidak menjadikan atau menganggap banyak orang menganggap bahwa dia bukan Tuhan. Tapi Alkitab katakan justru dia sengaja untuk tidak datang ke Betania. Dia menunda 2 hari lamanya di tengah kegelisahan Marta dan Maria dan banyak orang Yahudi yang sedang menanti-nantikan dia. Kenapa? Apakah dia sanggup untuk melakukan mujizat ini? Justru Yesus datang ketika Lazarus sudah membusuk, sudah berbau, sudah 4 hari dikubur, ditutup oleh batu yang besar. Tapi ketika datang, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Hatinya masgul dan ia menangis. Ia penuh dengan belas kasihan. Semua Tuhan bisa lakukan, termasuk batu yang menutupi kubur itu. Tapi Tuhan minta mereka untuk mengangkat batu besar itu. Kalau saudara ingin ditolong Tuhan, jangankan hanya berdoa. Ada bagian Tuhan melakukan mujizat, tapi ada bagian kita untuk bekerja memindahkan, mengolengkan batu itu dari tempat kubur yang menutup iman kita itu. Dan Tuhan tepat waktu memanggil Lazarus keluar. Nama Yesus makin dikenal, nama Tuhan makin dikenal. Kadang-kadang kita juga sama seperti Marta dan Maria. Ketika kita menghadapi masalah, sepertinya Tuhan sengaja meninggalkan kita. Bagi kita itu suatu yang urgent, tapi bagi Tuhan tidak. Karena Tuhan menolong tepat waktunya. Hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu ya Tuhan, untuk kami terus hidup menantikan kasih Tuhan, percayakan janji Tuhan yang murni, janji Tuhan yang teruji, janji Tuhan yang pasti. Tiada kata terlambat untuk Tuhan menolong. Semua sesuai dengan waktunya. Apapun masalah hidup saudara hari ini, arahkan hati saudara pada Tuhan. Kerjakan bagianmu, maka Allah akan mengerjakan bagiannya untuk menolong kita. Sebab itu dari mimbar ini kami dengan sehati Tuhan, bersama semua teman-teman di tempat ini, berdoa bagi mereka yang mungkin doanya belum terjawab. Ya Tuhan, tolong untuk mereka mengambil bagian hidup mereka, bekerja dengan lebih baik, dengan lebih tekun. Maka Engkau akan memberkati hidup mereka dalam nama Yesus. Kalau bagian mereka yang sedang terbaring sakit, ya Tuhan kami mohon, karena Engkau Allah yang bermurah hati, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang kekurangan, Tuhan cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Dan kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang tepat untuk menolong pergumulan hidup kami. Apapun pergumulan hidup kami, Engkau selalu tepat menolong hidup kami. Waktu-Mu tidak dapat ditarik, juga tidak dapat diulur. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi hidup kami. Imani firman Allah yang sederhana ini, simpan dalam hidup kita. Apapun pergumulan hidup saudara, ambillah bagian saudara, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kita tetap dalam sikap doa. Kita akan tutup ibadah ini, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Angkat kedua tangan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu jadilah saluran berkat bagi sesama. Jadilah saksi. Jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sidang jemaat dimanapun kita berada, di rumah saudara, di tempat lain atau dimanapun, kita menerima berkat ini dengan segala kerendahan hati. Semua kita berkata
Amin. Kita tetap dalam sikap doa, kita nyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini, hendaklah kita bersaat teduh sejenak. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.